Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 23 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kebutuhan kami yang terbesar adalah kehadiran Roh-Mu ya Yesus dalam hati dan pikiran kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Merlin Mamentu. Kepada Ibu Merlin, kami persilahkan. Terima kasih, Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang berkasih dimanapun saja kita berada. Baiklah, judul bacaan renungan pagi kita pada saat ini adalah memusatkan pikiran pada doa. Ayat tema kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4, bunyinya demikian. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Berdoa, ya, berdoa seperti yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya, agar engkau tidak tertipu oleh setan, agar engkau tidak menyerah pada sikap lalai, ceroboh, dan sia-sia, serta melakukan tugas-tugas keagamaan untuk menenangkan hati nuranimu. Tidaklah pantas bagi orang Kristen di zaman manapun untuk menjadi pencinta kepelisiran, tetapi terlebih lagi sekarang ketika sejarah bumi ini begitu dekat untuk ditutup. Pastikan dasar dari harapan hidup kekal Anda tidak bisa diletakkan begitu saja. Kesejahteraan jiwamu dan kebahagiaan kekal bergantung pada kepastian pondasimu dibangun di atas Kristus. Sementara yang lain mencari kenikmatan duniawi, carilah jaminan yang pasti akan kasih Tuhan dengan seruan yang sungguh-sungguh. Siapakah yang akan menunjukkan kepada saya bagaimana membuat panggilan dan pilihan saya pasti? Testimoni Jilid 2 halaman 144 dan 145. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa, dan semuanya ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa putra dan putri Allah merasa enggan berdoa, sedangkan doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu? Tanpa doa yang tekun dan waspada, kita berada di dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Setan selalu berusaha terus menghalang-halangi jalan menuju takhta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Kebahagiaan sejati, halaman 107. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Ibu Merlin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata dalam prayer halaman 17 paragraf 1 yang berbunyi, doa harian sama pentingnya untuk pertumbuhan dalam kasih karunia dan bahkan untuk kehidupan rohani itu sendiri, seperti halnya makanan duniawi untuk kesejahteraan fisik. Kita harus membiasakan diri untuk sering mengangkat pikiran kepada Allah dalam doa. Doa tidak hanya nafas hidup, tetapi makanan untuk hidup
yaitu kehidupan kerohanian kita. Karenanya, kita harus sering berdoa kepada Allah yang adalah sumber kehidupan. Namun banyak orang seperti para murid Yesus sewaktu di Taman Getsemani. In Heavenly Places halaman 97 paragraf 3 berkata, pengalaman para murid di Taman Getsemani mengandung pelajaran bagi umat Tuhan hari ini. Mereka tidak menyadari perlunya kewaspadaan dan doa yang sungguh-sungguh untuk menahan godaan. Banyak hari ini tertidur lelap seperti halnya para murid. Itu sebabnya dalam pekabaran renungan beberapa waktu yang lalu bahwa doa adalah kebutuhan, karena itu adalah kehidupan jiwa. Doa keluarga, doa umum ada tempatnya, tetapi persekutuan rahasia dengan Allah lah yang menopang kehidupan jiwa. Dikutip dari Prayer halaman 18 paragraf 2. Penting sekali untuk doa-doa pribadi, karena itu untuk kepentingan kehidupan rohani kita, bukannya hanya sekali sehari. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church volume 4 halaman 459 paragraf pertama. Beberapa kali setiap hari, momen-momen emas yang berharga harus dikhususkan untuk berdoa dan mempelajari kitab suci, kalaupun itu hanya untuk mengingat sebuah ayat, bahwa kehidupan rohani boleh ada di dalam jiwa. Kita berdoa bukan hanya 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali sehari. Kita berdoa beberapa kali, sebab waktu-waktu berharga kita harus digunakan untuk berdoa dan baca Alkitab. Kita harus makan rohani untuk kehidupan rohani kita. Perhatikan teladan Yesus berikut ini yang terdapat dalam Gospel Workers edisi 1892, halaman 28, paragraf 3. Ketika kota-kota hening dalam tidur tengah malam, ketika setiap orang telah pulang ke rumahnya masing-masing, Kristus, teladan kita, akan mengunjungi Bukit Zaitun, dan di sana, di tengah pepohonan yang menaungi, akan menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Ellen White mengatakan, Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang mana Dia datang untuk menyelamatkannya. Dia menjadi seorang pemohon, mencari di tangan Bapanya persediaan kekuatan baru, dan keluar dengan segar dan bersemangat sebagai pengganti manusia. Dia menyamakan dirinya dengan umat manusia yang menderita dan memberi mereka contoh tentang perlunya berdoa. Yesus memberikan contoh kepada kita betapa pentingnya untuk berdoa, khususnya berdoa pribadi. Sebab The Review and Herald Juli tanggal 1 tahun 1909 paragraf 8 menyatakan, jika lebih banyak berdoa ada di antara kita, lebih banyak menjalankan iman yang hidup, dan lebih sedikit ketergantungan pada orang lain untuk memiliki pengalaman bagi kita, kita akan jauh lebih maju dari tempat kita sekarang ini dalam kecerdasan rohaniah. Yang kita butuhkan adalah pengalaman hati dan jiwa yang mendalam serta pribadi. Mau bertumbuh dan maju dalam kerohanian, lebih banyak berdoa. Sebab pengalaman kerohanian adalah pengalaman hati, dan itu berhubungan dengan doa-doa pribadi kita. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 225 paragraf 3. Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Itu sebabnya dalam paragraf yang sama, Ellen White lanjutkan, Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 225 paragraf 3. Tanpa doa yang tekun dan waspada, kita berada di dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, ayat inti renungan hari ini berkata, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa. Sebagaimana Yesus, kita harus pusatkan hidup kita di dalam doa. Sebab melalui doa, kita dapat masuk kepada tahta kemurahan Bapa melalui anaknya, dan menerima kasih karunia serta kuasa melawan pencobaan. Karenanya, Testimonies for the Church volume 5 halaman 112 paragraf 4 berkata, mereka yang akan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan mencurahkan waktu setiap hari untuk meditasi dan doa dan untuk mempelajari kitab suci
akan dihubungkan dengan sorga dan akan memiliki pengaruh yang menyelamatkan dan mengubahkan orang-orang di sekitar mereka. Inilah pentingnya memusatkan pikiran kita pada doa. Sebab melalui doa, kita terhubung dengan sorga dan hidup kita diubahkan menjadi pengaruh yang menyelamatkan. Oleh karenanya, The Faith I Live By halaman 125 paragraf 4 berkata, abdikan dirimu kepada Allah di pagi hari. Jadikan hal ini tugasmu. Biarlah doamu menjadi, ambillah aku ya Tuhan sebagai milikmu sepenuhnya. Aku meletakkan seluruh rencanaku di kakimu. Gunakan aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah bersamaku dan biarkan semua pekerjaanku dilakukan di dalam Engkau. Inilah doa kita setiap pagi, agar Allah tinggal dalam kita dan kita bekerja di dalam Allah. Bagaimana caranya? Melalui anaknya tentunya. Itu sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam prayer halaman 23 paragraf 2 berbunyi, nafas jiwa yang pertama di pagi hari seharusnya untuk kehadiran Yesus. Di luar aku, dia berkata, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesuslah yang kita butuhkan. Terangnya, hidupnya, rohnya harus menjadi milik kita terus-menerus. Kita membutuhkan dia setiap jam. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar Yesus menjadi bagian kita setiap jam. Terangnya, hidupnya, rohnya. Agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang memusatkan pikiran kita pada doa, dan doa kita adalah untuk meminta kehadiran Kristus dalam hidup kita. Dan hidup kita diubahkan menjadi pengaruh yang menyelamatkan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting pada pagi hari ini. Untuk kehidupan kami dipusatkan pada doa. Sebab demikianlah hidup Yesus. Karena melalui doa, kami menerima makanan rohani. Kami terhubung dengan sorga, kepada Bapa melalui anaknya. Dan kekuatan yang menyegarkan menjadi bagian kami, hidup kami diubahkan, membawa pengaruh yang menyelamatkan bagi sesama. Kami menjadi umat-Mu yang penuh kuasa, menjadi saksi-Mu kepada dunia. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tinggallah dalam hati kami ya Yesus, ubahkan hidup kami. Persiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.